Ya, untuk analisis menggunakan aplikasi Smart PLS, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Jadi nanti bisa dibuka file yang ini ya, file client 4011 data dan hasil. Nah, ini bisa dibuka. Nah, di sini ada tabulasi data ya, tabulasi data awal. Nah, sebelum analisis menggunakan Smart PLS, yang pertama kita rubah dulu format data ini menjadi berformat CSV. Caranya seperti ini, kita copy dulu datanya. Jadi yang di copy ininya saja ya. Jadi x1.1, x1.2 gitu, dan data ini, data jawaban respondennya. Seperti ini. Di jumlahnya ada 40 data. Nah, kita blok seperti ini, lalu copy, klik file, kita buat lembar kerja baru, klik kanan, paste. Nah, seperti ini caranya. Kemudian klik file, save as. Nah, ini bebas ya, filenya ini mau disimpan di mana, bisa diberi nama sesuai dengan yang diinginkan. Nah, yang terpenting ini save as tab-nya kita rubah formatnya ini ke dalam CSV. Nah, seperti ini. Nah, lalu bisa kita save. Nah, karena saya sudah buat, nanti menggunakan file CSV yang saya sudah buat saja. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalkan datanya tidak dirubah menjadi CSV, itu tidak bisa dimasukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Nah, setelah datanya masuk ke dalam, setelah datanya terbentuk, data CSV-nya, kita buka aplikasi Smart PLS. Nah, seperti ini. Di sini saya menggunakan Smart PLS versi 3 ya. Jadi ada yang versi 4, cuma ini menggunakan versi 3 karena ini versi yang paling umum dan banyak digunakan. Oke, setelah terbuka seperti ini, lalu kita klik new project. Nah, kita bisa beri nama di sini, kita tulis saja contoh seperti itu. Lalu klik OK. Nah, setelah seperti ini, double klik to import data. Kita double klik. Kita masukkan file CSV yang tadi. Nah, ini ya. Ini CSV yang sudah saya buat. Open, lalu OK. Nah, ini tandanya data sudah termuat ke dalam aplikasi Smart PLS. Ini kita bisa close. Nah, kita double klik yang ini ya, yang titik biru ini, kita double klik. Nah, indikator ini kita pindahkan ke dalam lembar kerja. Caranya kita blok x1.1, tekan shift ya, x1.1 shift sampai dengan x34. Nah, seperti ini, kita blok seperti ini, lalu kita drag. Nah, seperti ini ya. Untuk Y juga sama, Y1 ke Y20. Kita blok seperti ini, kita drag. Kemudian M1 sampai dengan M36, kita blok seperti ini, lalu kita drag. Nah, seperti ini ya. Setelah seperti ini, lalu kita atur posisinya. Nah, ini berhubung datanya banyak ya, kuesionernya maksudnya yang banyak, ini agak sulit juga untuk mengaturnya. Jadi kita usahakan supaya data ini tidak ada yang tertutupi. Jadi hasil analisisnya itu bisa terbaca. Oke, saya rasa seperti ini ya. Lalu kita beri nama. Dan beri nama ini ya. Klik kanan, rename. Nah, kita beri nama untuk X1 itu, untuk X adalah persepsi keterlibatan. Nah, seperti ini. Oke, kemudian Y, klik kanan, rename. Yaitu adalah pemujaan selebritis. M, klik kanan. Nah, seperti ini ya, lalu klik OK.
Oke. Nah, lalu setelah seperti ini kita hubungkan variabelnya ini sesuai dengan hipotesis yang telah ditentukan. Caranya ini ya, klik menu connect ini, kita hubungkan X ke Y ke M, lalu X ke Y, dan M ke Y. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, lalu kita lakukan pengujian PLS algorithm, atau di sini kita melakukan yang pertama itu adalah uji validitas reliabilitas dulu. Jadi nanti untuk item yang tidak memenuhi kriteria, jadi item ini ya, item pertanyaan atau item kuesioner ini yang tidak memenuhi kriteria, maka akan dikeluarkan dari model penelitian. Oke, caranya klik calculate PLS algorithm. Nah, ini adalah PLS algorithm yang pertama. Lalu start calculation. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita fokus ke bagian outer loading terlebih dahulu. Nah, ini outer loading ini banyak yang merah ya. Yang merah ini tandanya masih di bawah 0,70. Nah, standarnya jika hijau ini berarti di atas 0,70. Namun rentan toleransi untuk nilai dari outer loading ini adalah 0,40 ya, paling rendah. Jadi kita menggunakan standar yang paling rendah, yaitu 0,40. Kemudian untuk construct reliability and validity kita lihat. Nah, ini untuk robak alpha sudah memenuhi kriteria, yaitu sudah dikatakan reliable lah, sudah di atas 0,60 ya. Cuma bagian composite reliability-nya ini masih merah, masih ada yang merah. Kemudian untuk AVE-nya juga sama ya. AVE ini tidak boleh merah, itu wajib. Nah, ini menandakan bahwa untuk validitas latennya ini belum terpenuhi. Itu pada variabel kontrol diri dan persepsi keterlibatan ini belum terpenuhi ya. Nah, ini kita harus eliminasi variabel konstruknya. Nah, variabel konstruk itu yang ini, yang kuning ini. Oke, ini harus kita eliminasi sampai nilai AVE-nya ini hijau dan nilai outer loading-nya ini seluruhnya itu di atas 0,4. Yang penting itu kita mengejar ininya dulu, target ini supaya jadi hijau dulu ya, karena ini wajib. Oke, kita kembali ke outer loading. Nah, kita eliminasi. Jadi untuk eliminasinya itu kita pilih yang paling terkecil terlebih dahulu. Nah, ini bisa kita lihat yang paling terkecil ya. Yang minus-minus ini akan kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, itu M1, M11, 12, 13, 16, dan M2. 11, 12, 13, dan M2. Nah, ini. Nah, kita kurangi seperti ini, kita eliminasi, lalu kita uji ulang. Nah, yang pertama itu nanti bisa di save ya. Di save itu masuknya ke dalam PLS algorithm yang pertama yang ini. Sebentar, saya tunjukkan dulu. Nah, masuknya yang ini, yang pengujian outer model 1. Nah, ini adalah PLS algorithm yang pertama ya. Nah, yang belum dieliminasi. Yang dua itu yang sudah kita eliminasi. Oke. Start calculation. Kita lihat nilai dari outer loadingnya. Nah, ini masih ada yang minus-minus ini ya. Construct reliability kita lihat. Nah, ini masih belum terpenuhi, namun di sini ada kenaikan nilai ya. Kita eliminasi lagi. 16, 26, 16, 26, dan 27. 16, 26, dan 27.
masih merah. Kita lihat apakah masih ada yang minus. Nah, kalau misalkan sudah tidak ada yang minus, masih ada ya satu, ini mana, M33 ya. Oke, kita keluarkan yang di bawah 0,4. M33 M33 lalu M1 30 31 32 33 1. Kita hitung ulang. Masih merah. Nah, seperti ini ya. Kita kurangi lagi nih yang masih di bawah 0,4, jadi M10 17 10 17 19. Sepuluh, 17, 19. Ya, seperti itu prosesnya. Jadi diulang secara terus-menerus sampai nilai dari AVE-nya ini tidak ada yang merah ya, dan nilai autoloading-nya ini di atas 0,4 minimum. Ya, untuk mempersingkat waktu, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini yang sudah saya eliminasi ya. Jadi memang berkurang banyak di sini. Nah, ini nanti masuk ke pengujian yang model 2. Nah, ini model 2 ini adalah model yang sudah dieliminasi. Kita coba. Kita lihat autoloadingnya. Nah, seperti ini ya. Untuk M ini sudah seluruhnya di atas 0,7, tapi ini masih ada yang di bawah 0,7, namun ini tidak apa-apa. Kita lihat nilai dari AVE-nya. Nah, AVE-nya ini sudah di atas 0,5 secara keseluruhan. Komposit sudah di atas 0,7. Robak alpha masih ada yang di bawah 0,7 ya untuk kontrol diri ini. Namun ini sudah di atas 0,6 dan kompositnya sudah terpenuhi. Maka model ini ya sudah dikatakan valid dan reliable. Kemudian kita masuk ke pengujian diskriminan validity. Nah, untuk diskriminan validity ini untuk melihat apakah terjadi multikoliniaritas atau tidak ya. Nah, ini yang untuk yang ini ya, yang tadi model 2. Dan ini adalah loadingnya, ini adalah AV loading, ini tadi yang kita eliminasi. Nah, ini untuk yang ini ya, diskriminan validity ini kita menggunakan metode von der Lacker criterion. Nah, di sini kita melihat apakah terjadi gejala multikoleritas atau tidak dengan cara membandingkan variabel ini ya, variabel laten Y dengan laten Y, nilainya berapa. Nah, ini laten Y ke laten Y nilainya dibandingkan dengan variabel sebelahnya ini secara horizontal. Nah, di sini kita lihat nilai Y ke Y adalah 0,734. Y ke M ke moderator nilainya adalah 0,48. Nah, ini lebih besar ke variabelnya dia sendiri, maka tidak terjadi gejala multikolonialitas untuk variabel Y. Nah, ini adalah interpretasinya ya, nanti bisa diikuti seperti itu untuk cara bacanya. Nah, ini yang di bold ini artinya dia korelasi ke variabelnya dia sendiri ya. Ini bentuknya matriks. Kemudian kita lakukan pengujian untuk inner model. Nah, inner model ini kita lihat dari nilai collinearity assessment dari inner viv. Nah, inner viv itu didapat dari sini.
Jadi ini ya, collinearity statistik, kita klik, kita masuk ke inner Viv value. Nah ini, jadi inner Viv ini untuk melihat apakah terjadi multicollinearitas antar variabel latennya. Di sini tidak terjadi ya. Kalau misalkan ini di atas 5, berarti itu terjadi multicollinearitas. Kemudian kita pengujian dilanjutkan ke R kuadrat atau R square. Nah, R square ini untuk melihat seberapa besar pengaruh dari variabel independen ke variabel dependen. Nah, di sini yang pertama adalah kontrol diri Jadi kontrol diri ini dipengaruhi oleh variabel X ya. X-nya itu adalah persepsi keterlibatan. Jadi persepsi keterlibatan terhadap kontrol diri itu berapa besar pengaruhnya. Nah, di sini R-nya di sini ya, R square, kita klik saja. Nah, ini nilainya adalah 0,26. Artinya kontrol diri ini dipengaruhi oleh variabel X sebesar 0,26 atau 2,6%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Dan untuk pemujaan selebritis, nilainya adalah 0,296 atau 29,6%, yaitu dipengaruhi oleh kontrol diri ini ya, dipengaruhi oleh persepsi keterlibatan ayah, dan kontrol diri mempengaruhi 0,296% atau 29,6%, dan sisanya dipengaruhi oleh model lain di luar dari penelitian. Kemudian kita lihat nilai F-nya. Nah, F ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya secara parsial ya. Nah, ini untuk F-nya. Jadi kita lihat dari kontrol diri ini mempengaruhi pemujaan selebritas itu nilainya adalah 0,193. Nah, 0,193 ini di sini ada kriterianya tergolong sedang ya. Nah, seperti ini untuk interpretasinya. Nah, kemudian kita lakukan pengujian juga untuk predictive relevance atau Q kuadrat. Caranya kita kembali ke model penelitian. Nah, ini model tadi ini. Caranya klik calculate, kemudian blindfolding, start calculation. Nah, ini adalah nilai dari Q kuadratnya. Ini ya, yang ini Q kuadrat, itu yang ini. Jadi Q kuadrat ini untuk memvalidasi nilai dari R square. Nah, seperti ini. Nah, untuk interpretasinya hampir sama dengan R square. Nanti bisa dilihat saja di interpretasi ini. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah uji hipotesis penelitian. Nah, untuk uji hipotesis ini caranya kita kembali ke model tadi, klik calculate, lalu bootstrapping. Kita klik bootstrapping, start calculation. Nah, ini hasilnya setiap kali bootstrapping akan berubah-ubah. Nah, ini hasilnya masih merah ya, artinya ini tidak signifikan. Jadi tidak ada yang signifikan. Nah, kalau seperti ini kita coba bootstrapping ulang. Nah, ini masih merah, kita ulang lagi. Jadi bootstrapping ini memang harus beberapa kali sampai mendapat nilai yang paling baik ya. Oke, masih merah, kita ulang. Masih merah lagi, kita ulang lagi. Nah, ini saya persingkat untuk prosesnya. Jadi tadi itu kita bootstrapping sampai dengan kurang lebih 14 kali. Jadi ini ada run nomor ke-14. Ini memang seperti itu ya, untuk bootstrapping ini harus dilakukan berkali-kali sampai dengan diperoleh hasil yang maksimal.
Jadi mungkin nanti kalau misalkan dicoba itu bisa 14 kali atau lebih dari itu ya. Seperti itu. Jadi yang kita lihat untuk pengujian hipotesis ini, kita lihat dari original sampelnya. Nah, original sampel ini menunjukkan arah pengaruhnya positif atau negatif. Kalau positif ini tidak ada tanda minus di depannya. Kalau ini p value menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, ini tandanya kalau misalkan ini hijau artinya di bawah 0,05, maka variabel ini ya, kontrol diri, mempengaruhi pemujian selebritas secara positif signifikan, seperti itu. Dan untuk ini X terhadap moderator itu tidak signifikan, positif tidak signifikan. Untuk persepsi keterlibatan terhadap Y itu positif tidak signifikan. Nah, ini untuk model pengaruh langsung. Dan untuk yang tidak langsung kita lihat di specific indirect effect, kita klik. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk moderasi kontrol diri ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Artinya di sini untuk persepsi keterlibatan terhadap variabel pemujian selebritas tidak dimediasi oleh kontrol diri. Gitu. Jadi ini tidak signifikan. Oke, sekian untuk pengujiannya. Jadi ini untuk data ini memang agak tricky ya, karena kuesionernya banyak, tapi data penelitian itu sedikit, hanya 40. Jadi memang harus dilakukan berulang-ulang untuk bootstrappingnya. Sekian untuk pengujiannya. Jika nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih.